Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber. Beliau hari ini sebagai narasumber. Bukan terbalik ya Pak. Saya panggil Bapak Ustadz atau? Boleh panggil Ustadz Yasir. Ustadz Yasir ya, sudah ada di ruang dengar para pendengar Pro 1 RRI Ternate. Beliau adalah Bapak Yasir Majid SPD MPD yang adalah sebagai penyuluh Kementerian Agama Kota Ternate. Assalamualaikum Bapak ataupun Ustadz. Ya, dan juga saya hari ini sebagai host tamu juga yang sebenarnya adalah yang punya acara seperti ini yang sangat luar biasa ini adalah Ustadz Haikal. Bukan. Acara pada hari ini juga saya diminta oleh Umi Masni bin Syekh Abu Bakar. Ya, beliau Ketua Badan Kontak Majelis Talim Provinsi Maluku Utara, dan pada hari ini juga kita berdua yang pandu ya, bersama Kak Rati Dayung Barang ya. Beliau ini seorang pembawa acara terkenal. Di mana-mana juga sudah orang kenal beliau ya. Masya Allah. Sudah bawa host di mana-mana. Jadi hari ini saya bersama beliau yang akan memandu program acara Mimbar Agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pengantar dari Ustadz Yasir Majid ya. Iya, benar sangat sekali. Menarik terkait dengan selangkah menuju Ramadan. Tentunya banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk menuju ke Ramadan ya. Di antaranya persiapan diri juga ya, persiapan mental, jangan bakar lota dan segala macam. Persiapan mental, persiapan kita, persiapan keimanan kita pastinya yang harus diutamakan. Tapi kalau sebelum kita mempersilahkan narasumber kedua untuk memaparkan pengantarnya pada malam hari ini, mungkin kita bisa mengajak para pendengar yang ada di rumah untuk bisa ikut bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Ternate. Di mana itu? Di line telepon. Iya, line telepon. Di line telepon kurang nampak. Ya Allah Akbar. Oh, ya. Line telepon kita di 08219414 atau di 092131255521. Boleh juga melalui WhatsApp di 0812. Oh, bukan, maaf. Terbalik ya. WhatsApp baik. WhatsApp sudah terpakai. Jadi sekarang nomor telepon saja. Oh, telepon saja. Karena pendengar ini kaya semua. Masya Allah. Orang kaya semua pendengarnya. Ya Allah. Kayak apa? Iya, kayak ilmu, kayak iman itu. Jadi jangan terus kakar kalau cuma WA atau telepon saja. Benar. Kebetulan narasumber kita di kesempatan malam hari ini beliau bisa ikut sharing bersama para pendengar yang sudah mendengarkan kita di Pro 1 Ternate. Betul sekali. Langsung saja Ustadz Haikal, kita akan mempersilakan kepada narasumber kedua kita sudah hadir di ruang dengar. Sahabat semua yang ada di Kota Ternate dan sekitarnya sudah hadir. Bapak Sahmar dan Ishak Esos yang adalah penyuluh Kementerian Agama Kota Ternate. Kita sapa dulu. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz masih muda. Masya Allah. Ganteng lagi. Ustadz, saya selaku kau belum. Iya, itu penting juga, penting. Pada saat beliau ini sudah siaran di Mimbar Agama Islam sebelumnya ya. Jadi kalau Ustadz Ardan ini selaku kau belum Ustadz? Soalnya saya bukan barang. Benar, bukan barang. Oh, bukan barang. Berarti sudah apa nih? Sudah halal belum? Belum menghalalkan. Oh, belum menghalalkan. Betul, belum menghalalkan ya. Jadi kalau pendengar di rumah yang ada cewek-cewek ustazah boleh datang ke Pro 1 untuk dia langsung. Oh, jangan. Oh, minta nomor telepon. Tidak juga. Nanti Allah yang hantar. Saya istri dengar dia marah. Nah, laki-laki sepertinya memang begitu. Tidak to the point. Harusnya tadi di awal sudah mengatakan saya sudah kan berumah tangga. Karena waktu mungkin kita persilakan kepada Ustadz Adnan. Langsung saja mungkin di inti pokoknya Ustadz sedikit memaparkan tentang pentingnya kita mempersiapkan diri, iman dan mental kita dalam menuju Ramadan. Silakan Ustadz. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya baik, para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa membersamai kita. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mana mengantarkan kita untuk mengenal Allah dan tata cara dalam beribadah kepadanya, menjalankan daripada syariatnya. Mudah-mudahan kita berharap kelak di akhirat nanti kita bisa dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para pendengar dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang selangkah menuju bulan Ramadan. Tentunya pada malam hari ini kalau tidak salah kita sudah masuk pada tanggal 1 Sya'ban ya. Sya'ban. Iya, 1 Sya'ban. Jadi ini merupakan artinya kita sudah tidak lama lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Nah, tentunya kalau kita melihat secara sejarah ya, Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu tidak pas di bulan Ramadan kemudian diturunkan perintah berpuasa. Jadi ketika di bulan Sya'ban itu awal-awal bulan Sya'ban baru diturunkan perintah berpuasa pada tahun kedua Hijriah. Nah, ini menandakan kalau kita mengambil satu benang merah bahwa Allah tuh ingin supaya para sahabat pada saat itu tuh mempersiapkan diri. Karena memang puasa ini tidak hanya menahan lapar dan haus. Kalau menahan lapar dan haus, mungkin kita akan sama dengan ikan-ikan di laut. Ada ikan hiu juga berpuasa. Ada hewan-hewan tertentunya juga yang mereka tuh berpuasa. Nah, makanya Allah ingin kita tuh beda. Nah, akhirnya kita diperintahkan untuk berpuasa itu jauh-jauh sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, mungkin pengantarnya sudah disampaikan oleh pemateri atau narasumber pertama tadi. Saya hanya ingin sentil pada apa-apa yang tentunya kita akan bertanya, apa-apa yang perlu kita persiapkan ketika masuk pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita melihat tradisi kita untuk di Maluku Utara, wilayah di Maluku Utara ini, kalau dulu kita di kampung ya misalnya, itu masuknya bulan Ramadan itu luar biasa. Para orang tua kita, kegigihan mereka dalam mempersiapkan segala hal. Kayu bakarnya sudah full, terigunya sudah disiapkan, beras, apa-apa semua. Nah, dengan harapan ketika di bulan Ramadan nanti, kefokusan mereka itu bukan hanya pada hal keduniaan saja, tapi memang betul-betul mereka fokus untuk mengejar ibadah-ibadah atau keutamaan-keutamaan amaliyah yang ada di bulan Ramadan itu. Nah, maka tentunya kalau kita mindset berpikirnya atau kalau tujuan kita adalah mengejar amalia-amalia pada bulan Ramadan, maka yang paling pertama yang harus kita siapkan adalah niat kita. Niat kita betul-betul harus benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyambut Ramadan nanti atau bertemu dengan bulan Ramadan tadi. Karena niat ini sangat mempengaruhi segala aktivitas kita. Seluruh rangkaian aktivitas kita yang berlaku di dunia ini, dia akan masuk pada kategori ibadah atau tidak, itu tergantung pada niat. Makanya Nabi itu mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala suatu perbuatan itu tergantung pada niat. Segala kita akan kembali pada niat kita dan mendapatkan apa yang sesuai dengan niat kita. Kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Kemudian, tatkala kita sudah berniat, kita azamkan di dalam hati, kita tekadkan di dalam hati, kita kuatkan di dalam hati kita dengan cara berdoa kepada Allah. Makanya ada satu doa yang sangat ma'ruf, sangat terkenal dan bahkan kita semua mengetahuinya. Para salaf mengajarkan kepada kita, para orang-orang terdahulu ya mengajarkan kepada kita bahwa ketika mereka itu jauh-jauh sebelum datangnya bulan Ramadan itu,
Bahkan kalau para ulama yang sebagian itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan itu mereka sudah berdoa kepada Allah. Nah, ada juga yang berdoa dengan doa yang ma'ruf, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mereka meminta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian meminta dengan penuh harap Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah karena tidak ada kekuatan. Karena kalau kita melihat semua kita ini pasti selaku umat Islam ingin sekali untuk menjalankan aktivitas dalam bulan Ramadan, beribadah. Namun ada saudara-saudara kita yang tadinya mereka bersama kita, mungkin malam ini kita bertemu, tidak menutup kemungkinan setelah ini di antara kita mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita tidak sampai pada bulan Ramadan. Artinya hanya kekuatan doa lah yang bisa mengantarkan kita pada apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi kita inginkan. Sehingga disinilah kita perlunya bermunajat kepada Allah, berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kemudian ketika kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan dengan pembuktian. Di antaranya Nabi itu mengajarkan kepada kita kalau kita sebelum memasuki bulan Ramadan itu Nabi dan para sahabat itu mereka sudah betul-betul mempelajari, belajar, mendalami daripada ilmu-ilmu, mencari tahu daripada amalan-amalan yang betul-betul apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini kita sepakati bahwa dia merupakan ibadah yang agung dan bahkan pahalanya itu diberikan langsung oleh Allah. Makanya kalau hari ini kita beribadah atau kita beramal di bulan Ramadan nanti tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang diinginkan Nabi Muhammad, maka tentunya aspek ibadah kita itu akan sia-sia. Kita tidak termasuk orang yang menjalankan Ramadan dengan ilmu, tapi justru ikut-ikutan. Karena betapa banyak orang saat-saat ini yang mereka ketika datangnya Ramadan itu hanya dijadikan sebagai bahan untuk ikut rame, ya, ikut meramaikan saja. Justru mereka tidak belajar untuk menjalankan. Al-akhir banyak orang yang menjalankan ibadah atau ritual di bulan Ramadan yang memang ada sebagian yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maka perlunya kita memperdalam. Ini masih di bulan Sya'ban. Saya mengajak kepada diri pribadi dan kepada para pendengar sekalian untuk mari kita membuka kembali, ya, mencari tahu apa-apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya kita buktikan tekad kita, keinginan kita untuk berjumpa dengan Ramadan itu dengan cara kita berpuasa, melatih diri untuk berpuasa. Bagi yang mungkin masih punya utang puasa di tahun lalu, Ramadan tahun lalu, bisa membayar puasanya. Ini kami ingatkan kepada para pendengar, para ibu-ibu, para bapak-bapak yang mungkin masih punya hutang berpuasa agar segera diselesaikan. Kemudian bagi yang sudah tidak ada hutang berpuasa, maka dia berpuasa sunnah. Karena Nabi itu mengajarkan kepada kita, bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi itu ketika menuju bulan Ramadan itu sampai berpuasa full di bulan Sya'ban. Itu dikabarkan melalui riwayat yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka perlunya kita mempersiapkan itu dari spiritual dan mental kita, kemudian menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan ini sangat penting. Karena apapun aktivitas kita, kalau kita sudah penyakit, nah itu akan susah. Jadi jangankan yang mau spiritual, jangankan yang mau ibadah yang bersifat membutuhkan fisik, tapi membutuhkan hati saya susah. Begitu kalau penyakit. Makanya kita jaga kesehatan kita sehingga dengan harapan di Ramadan nanti kita bisa sehat dan bisa meluangkan waktu. Karena Nabi mengatakan bahwasannya 2 waktu, 2 nikmat yang paling sering dilalaikan manusia itu nikmat sehat dan waktu luang. Makanya kadang banyak orang yang lalaikan nikmat-nikmat itu, sehingga mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang tidak lalai daripada nikmat-nikmat itu. Ya Allah. Ya baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih atas pengantar yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samar dan Ustadz Sahmar dan Ishak
Sahmar dan Ishak. Ya benar. Susah ya namanya ya. saya lagi membaca flyer yang tadi. Ya, Ustaz Sahmar. Iya, itu susah ya. Sahmar dan Ishak. Ya, Sahmar dan Ishak. Ya. Ustadz Sahmar dan Ishak S. Ya, saya ingin bertanya satu saja kepada Ustadz. Ustadz, di era globalisasi saat ini, teknologi informasi, di era teknologi informasi, apalagi kita nanti akan menyongsong bulan suci Ramadan, yang era orang tua dulu dengan kita orang sekarang ini, alhamdulillah kita sudah dipermudah dengan berbagai macam fitur-fitur, kecanggihan dan kecanggihan pada elektronik saat ini yang memudahkan kita untuk dapat mengakses tausiah. Kita bisa mendengarkan tausiah secara langsung di YouTube dan medsos-medsos lainnya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa langkah dari Ustadz untuk bisa merangkul masyarakat luas, masyarakat awam, apalagi masyarakat awam yang dia belum mengenal ibadah secara penuh, ya. Dalam kata arti, kemarin saya naik ojek, saya cerita sedikit, tapi singkat. Saya naik ojek, bapak ojek tanya, ibu, saya lihat ada di masjid-masjid ada satu jamaah gitu, ada perkumpulan satu jamaah, tapi saya bingung. Padahal saya punya keinginan untuk belajar agama, saya belum bisa mengaji, gitu, Ustadz. Beliau mengatakan kepada saya belum bisa mengaji dan saya ingin memperdalam ilmu saya. Saya mau mengaji, kalau saya mau pergi ke tempat pengajian saya malu karena saya sudah tua. Beliau usianya sekitar 50 tahun. Nah, dengan begitu saya sedikit rancu untuk mengarahkan kepada beliau. Akhirnya saya mengarahkan kepada beliau di masjid-masjid itu ada. Ya, datang saja ke masjid-masjid. Siapa tahu insyaallah ditolong sama Allah untuk memberikan petunjuk dari Allah, kurang lebih seperti itu. Apakah dari Ustadz sendiri, apakah dari Ustadz ada satu program khusus? Kalau Prima DMI mungkin sudah punya program setiap harinya ada tausiah di bulan Ramadan. Nah, kalau dari Bapak berdua, mohon maaf saya mau tanya, apakah sudah ada program? Baik, sebelum Ustadz menjawab nih, kayaknya pendengar di rumah sugugurutu nih. Bahasa sugugurutu ya. Semua bertelepon nih, mendatangi nih, kayaknya tong host nih terkasih kesempatan pada orang ya. Kita kasih kesempatan ke mereka para pendengar yang ada di rumah. Jadi Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0821 94 142525 atau di 0921 3125 521 ya. Mungkin yang baru selesai sholat Isya ya, sudah monitoring siaran kita Mimbar Agama Islam pada malam hari ini, silakan bergabung. Dan terkait tadi tentang sosial media, ini juga malam ini perdana juga bisa Anda nonton di channel YouTube Khazanah Mubarak. Ya. Jadi siaran kita malam ini nih Anda bisa nonton di situ ya. Bisa nonton kembali. Streaming apa nanti diputarkan? Nanti diputar. Ya, diedit bagus-bagus dulu terada. Supaya Ustadz yang tadi kelihatannya lebih ganteng lagi ya, lebih bercahaya lagi ya. Baik, mungkin kita persilakan kepada Ustadz untuk menjawab. Yasir dulu Pak. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya kalau kita bicara tentang globalisasi hari ini ya, kita hidup di era digitalisasi dan tentunya hampir setiap saat ya kita bercengkrama dengan dunia digitalisasi ya, dengan sebuah perangkat handphone yang ada di genggaman kita. Dan tentunya orang bilang kalau sekarang kalau orang keluar dari rumah lupa bini mungkin dia terbalik, tapi kalau lupa HP pasti dia balik. Benar itu, Ustaz. Karena artinya bahwa secara langsung menganggap bahwa mungkin handphone itu menjadi sebuah bagian dari kehidupannya yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap saat, dan ini menjadi sebuah PR besar bagi kita semua, bukan saja para dai tidak, tetapi umat Islam yang punya keinginan keras untuk bagaimana mewujudkan nilai-nilai positif agar selalu bukan saja dinikmati sendiri. Artinya kalau dia paham salat, dia hanya salat sendiri. Dia kalau cuma tahu mengaji, dia mengaji sendiri. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini bercengkrama dengan medsos dan sebagainya.
Dan tentunya ini menjadi sebuah PR besar bagi kita untuk senantiasa menghiasi medsos itu dengan nilai-nilai spiritual dalam hal terkait dengan agama. Kalau tidak, maka medsos itu akan selalu hanya diisi dengan hal-hal yang sia-sia saja, ataupun bisa saja banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif yang pasti merusak karakter generasi-generasi muda di masa yang akan datang. Olehnya itu PR bagi kita semua untuk selalu men-share hal-hal yang positif, sehingga hal-hal yang positif itu bisa berkontribusi penting di dunia digitalisasi hari ini. Ustaz, pertanyaan saya yang tadi, Ustaz. Iya, terkait dengan ataupun bagaimana? Terkait dengan pertanyaan, kalau kita melihat fenomenanya bahwa terkadang yang lebih bergairah untuk belajar tentang hal-hal yang spiritual atau agama ini adalah perempuan, sehingga banyak terbentuk majelis-majelis taklim perempuan untuk hubungannya dengan pria ataupun laki-laki. Karena ini, peran agama memang dari rumah yang paling penting itu dari seorang ibu. Olehnya itu kita perlu bersyukur juga, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa al-ummah madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama, dan itu diberikan kepada semua ibu-ibu, sehingga majelis-majelis taklim yang terbentuk juga banyak di kalangan ibu-ibu. Nah, khususnya untuk bapak-bapak tertentu, kalau solusi saya adalah karena mungkin yang punya keinginan tadi, karena ada yang tidak tahu mengaji tetapi tidak punya keinginan ke arah sana. Keinginan ada, Ustaz, tapi dia tidak tahu gimana harus kemana. Karena ada juga tertentu yang punya keinginan, cuman tidak sebesar keinginan daripada ibu-ibu. Itu problemnya di situ. Sehingga seolah-olah bahwa tidak ada sebuah komunitas-komunitas yang kita lihat di setiap di Maluku Utara atau di setiap tempat. Karena lebih banyak ibu-ibu. Oleh itu saran saya itu adalah bagaimana membangun komunikasi tadi. Komunikasi dalam arti bahwa bagi yang punya keinginan seperti itu, tentunya kita silaturahim saja, ya. Silaturahim kepada ustaz-ustaz, dan insya Allah pasti ada solusi yang nanti tidak disiapkan. Bagaimana menurut kalau Ustadz Sarah Mahadani Ardan sajalah. Ustadz Ardan. Ustadz Ardan, ya benar, Ustadz Ardan. Gimana Ustadz menanggapi pertanyaan saya langsung saja, memang betul ya. Kalau kita lihat semangat belajar agama ini di era sekarang ini perempuan. Masya Allah. Semangat belajar. Makanya jarang sekali kita dapat majelis taklim bapak-bapak. Kecuali ada Ustaz. Tablik. Iya, jarang, tapi itu jarang. Hanya ada tablik, Ustaz. Jarang. Bukan jarang, ada, banyak. Di masjid-masjid ada. Ada juga dari Salafi juga ada. Benar, ada. Ada juga Alhamdulillah. dari Habib Abdurrahman, Habib Bagir. Habib, benar. Banyak tablik ada. Tapi kalau ibu-ibu ketika kita mendengar majelis taklim, termindset di orang itu bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Iya tidak? Nah, itu yang menjadi poin. Nah, gitu. Makanya kalau berbicara program, alhamdulillah saya itu semenjak waktu masih kuliah itu, saya punya target dimanapun saya tinggal saya harus ada binaan. Makanya alhamdulillah waktu saya di Ngade ada binaan ibu-ibu majelis taklim al-muhajirin sampai saat ini. Masya Allah. Sekarang. Di masjid mana, Ustaz? Di Masjid Al-Maliki di perumahan. Oh, Masya Allah. Depan rumah saya tuh. Oh, begitu. Itu ada. Saya dengan setiap hari apa tuh, Ustaz, kira-kira? Setiap malam Jumat. Jadi untuk semua halayak umum bisa bergabung? Bisa bergabung, selagi mau bergabung. Iya, Rijal dan tidak. Cuma Umi saja, ibu-ibu saja. Ibu-ibu saja. Masya Allah. Ibu-ibu lagi ya kan. Yang tadi saya bertanya untuk bapak-bapak. Iya, karena bapak-bapak. Kalau bapak-bapak biasanya kita arahkan mereka kepada halako-halako atau halak-halak ya. Iya, yang sudah ada, karena di sini juga banyak. Artinya gini, kalau sudah ada seperti itu, kalau ibu-ibu ini kan mungkin mereka kalau jauh itu agak kendala kalau mau pergi pengajian-pengajian di masjid. Jadi mereka kalau dari rumah ke rumah itu saya lihat paling efektif metode itu yang mereka sering lakukan. Jadi kalau bapak-bapak kita tinggal arahkan, karena laki-laki ini kan mau di mana saja ya, kalau dia mau tempuh ya tempuh, gitu kan. Jadi kita arahkan kepada ustadz-ustadz kita yang memang punya kapasitas keilmuan yang luar biasa. Kemudian alhamdulillah ketika saya pindah ke Fitu juga, alhamdulillah membina di sana juga, merangkul ibu-ibu. Jadi saya suka merangkul ibu-ibu lagi. Ibu lagi. Nah, sampai saat ini juga masih membina mereka, dan
dimanapun saya berada, dan juga begitu juga di kampus. Kampus juga adik-adik mahasiswa. Karena kenapa? Mindset saya itu ibu-ibu, karena memang ibu-ibu ini punya pengaruh besar. Benar. Yang tadi dibilang itu al-ummah madrasatul ula itu. Beliau ini juga lulusan terbaik loh. Cum laude, ya. Harus bongkar sedikit. Saya dengar di rumah penasaran. Cum laude di mana, Ustaz? Cum laude di UMU ya, Ustaznya di Muhammadiyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi makanya kalau kita mau melihat ibu-ibu ketika misalnya bapak-bapak kalau keluar rumah mungkin pakaian mereka biasa-biasa saja, orang tidak tahu ke pengajian. Iya tidak. Tapi kalau ibu-ibu keluar cantik-cantik semua, sudah pakaiannya baru satu warna lagi kalau mau ke pengajian misalnya. Kan kalau dilihat sama anak-anak ini kan anak-anak bilang, "Ibu mau ke mana nih, sudah cantik-cantik, mau ke majelis talim, mau belajar." Ketika anak-anak mendengar seperti itu kan langsung sudah terpikir tuh, saya mama saja setua begini masih belajar pun saya bagaimana? Kan seperti itu. Tapi kembali lagi pandangan seorang ibu-ibu, kami juga risau begitu ya? Kalau bapak-bapaknya tidak mempelajari agama dengan baik. Itu juga. Ya. Bapak-bapak, suami-suami. Jangan menuntut kami sebagai seorang ibu-ibu sebagai madrasatul ula. Tapi kami pusing. Kalau bapak-bapaknya tidak jadi kepala sekolah. Benar. Nah itu sudah paham itu Ustaz paham benar. Bapak-bapak jangan lupa nonton. Jadi ya sudah, kami cuma memperkuat dengan amalan-amalan rumah saja. Semoga Allah membukakan pintu hidayah untuk yang lain. Betul. Seperti saya penasaran bagaimana pendapat Ustadz Haikal. Coba. Kalau saya hari ini host, saya mau berpendapat bisa berpendapat. Tentang apa tuh saya lupa. Tentang tadi bagaimana kalau orang-orang awam di luar sana yang ingin belajar agama. Ingin belajar agama, yang belum bisa mengaji, kira-kira kemana arah mereka? Jalan pintu pertama kemana kira-kira Ustaz? Sebenarnya kalau kita lihat sekarang medsos yang ada ini, kita harus memanfaatkan medsos tersebut, YouTube, kemudian Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Karena kita harus mengikuti era modern saat ini ya. Jadi bukan berarti kita menyalahkan metode-metode yang sebelumnya ya. Jadi yang tidak pakai tidak pakai mic, tidak pakai kamera dan lain sebagainya. Tidak pakai medsos. Kalau kita tidak menggunakan medsos dengan sebaik-baiknya, pasti bahwa medsos ini akan diperdaya oleh orang-orang yang ingin merusak generasi muda pada saat ini. Dan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bersyarat. Anak yang masih kecil-kecil saja sudah tahu nonton TikTok, memakai AJIN, itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita buka YouTube terus kita lihat di dalam, ternyata nih seperti ini. Cara berwudu nih seperti ini. Ini kan harus kita ikut perkembangan zaman. Jadi bukan dari satu sisi era teknologi informasi juga Ustadz Haikal, dalam artian begini Ustadz. Seperti dikata dalam hadis juga, kita jangan berguru sendiri karena gurunya adalah setan kan. Jadi pertanyaan saya mengalami sendiri Ustadz. Beliau seorang tukang ojek dan beliau risau akan mau di mana, beliau mau belajar di mana. Kira-kira beliau risau, beliau sampai saat ini di usia 50, beliau belum bisa mengaji dan beliau malu terhadap anak-anaknya yang sudah bisa mengaji. Dan beliau juga kalau mau bertanya kepada anaknya juga malu. Jadi kira-kira kita nih sebagai sebagai yang harus lebih bertanggung jawab melihat hal-hal atau problematika dalam masyarakat ini, kira-kira di mana kita harus mengarahkan beliau. Kalau kemarin saya mengarahkan di masjid-masjid yang ada tabliknya. Saya mengarahkan nanti insya Allah kalau ada jamaah yang lagi gerak, cobalah masuk ke situ, bisa bertanya di situ kepada ustadz-ustadz yang lagi gerak. Kurang lebih seperti itu. Problem yang kita lihat kan terkadang satu sisi lagi kalau mereka menilai tablik kan, kalau ke sana mau belajar nanti ajak keluar lagi. Jadi balik kanan lagi. Itu problemnya. Problem itu problem juga Ustaz. Problem lagi di situ. Kemudian saya bilang tadi bahwa dia beda dengan ibu-ibu karena halakah-halakah yang ada ini. Terkadang kalau halakah tertentu, orang yang sudah siap benar-benar ingin belajar, berarti bahwa dia tidak lagi mengedepankan rasa malu dan sebagainya. Kalau ibu-ibu kita lihat bahwa semangatnya itu luar biasa dalam hal apa saja. Itu memang tidak bisa dikalahkan itu. Benar. Jadi saya sarankan begitu saja. Kalau menurut saya adalah bagaimana tidak usah malu, kemudian datang silaturahmi ke Ustadz, pasti ada solusinya.
Tetapi kalau hanya kerisauan, kemudian duduk dari jauh, iya kan? Kemudian orang-orang ini kan tidak tahu apa kebutuhannya, apakah dia mau ngaji atau tidak, maka harus konsultasi. Itu poin pentingnya, itu silaturahim saja. Silaturahim kepada yang lebih ahli. Iya. Kembali ke tema mungkin? Kembali ke tema kita, yaitu bagaimana menuju kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya, satu benang merah aja dari Ustadz yang para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan ini. Benang merahnya yang dari Ustadz Yasir dulu. Ya, baik. Benang merahnya adalah kalau kita berbicara Ramadan, maka adalah sebuah ritual yang hari-hari kita sudah lihat. Bagaimana Ramadan itu ada orang yang bangun sahur, kemudian di siang hari ada orang yang menahan lapar dan dahaga, kemudian nanti ketika matahari terbenam ada orang yang berbuka puasa, malam setelah Isya ada orang yang salat tarawih, setelah salat tarawih ada orang yang tadarus dan sebagainya. Tetapi poin penting adalah bagaimana merubah mindset kita, cara berpikir kita terhadap Ramadan itu sendiri, yang perlu kita start sebelum Ramadan. Seperti apakah kita memandang Ramadan itu? Apakah kita memandang Ramadan itu adalah seperti pada umumnya orang-orang mempersiapkan bekal, hanya sebekal materi semata, ya, kasih siap sahur, kasih siap buka puasa dan sebagainya. Kemudian ketika masuk Ramadan, dia ikuti seluruh ritual seperti pada umumnya. Ataukah ada sesuatu rahasia yang perlu benar-benar kita siapkan sehingga hakikat dari Ramadan itu sendiri kita bisa dapatkan, hingga tujuan dari Ramadan itu sendiri yang pada akhirnya nanti akan diberikan sebuah gelar yang terhormat, yakni gelar menjadi orang-orang takwa itu nanti diberikan. Maka tentunya tadi saya sudah sampaikan bahwa mari kita merubah mindset kita bahwa Ramadan itu bukan saja identik dengan bagaimana sahur dengan makanan yang lezat, tidak, identik dengan berbuka dengan seluruh kue yang tambah saja, tidak. Tetapi bagaimana kita memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan yang mungkin kita sudah dapatkan saat ini. Itu poin pentingnya. Benar, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita tanya dari Ustadz. Ustadz siapa tadi? Ustadz Ardan. Ya, kalau poin intinya gini ya, kita memahami kalau tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yasir, kita memahami Ramadan itu kalau kita secara makna itu dari kata irmadho. Irmadho itu sesuatu yang membakar, panas, memupus gitu. Kalau kita berbicara persiapan, maka kita harus ada pemanasan. Pemanasan untuk menuju ke sana. Dan ketika sudah di Ramadan, maka kita harus lebih mengencangkan api kita itu, atau kalau ibaratkan kapal itu semakin panas kan semakin laju. Gitu ya. Jadi ketika kalau mesinnya itu semakin stabil, insya Allah semua dosa-dosa kita itu akan terbakar habis. Dan kita akan menuju pada apa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir tadi, orang-orang yang dikategorikan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu diantara benang merah yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan. Benar, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah tadi pemaparan dari kedua narasumber kita tentang tema kita pada kesempatan hari ini. Ya Ustadz Haikal, apakah Ustadz Haikal akan menambahkan sedikit, Ustadz? Cukup, kayaknya sudah lengkap sekali. Sudah lengkap sekali. Iya, kita tersisa masih ada 9 menit lagi. Kita menunggu, mungkin ada yang pengen bergabung bersama kita di 0921312551. Jika ada yang masih akan tinggal 5 menit lagi, tinggal 5 menit lagi. Iya, saya mau bertanya sama Ustadz Haikal. Jangan, saya ini host, nanti tabu balik ulang. Ya. Nanti Umi di Jakarta yang monitoring hari ini, gimana host jadi narasumber ulang. Kita tanya sama Ustadz ini saja. Kita tanya sama Ustadz ini saja. Atau sama beliau ini, boleh? Boleh. Minta pendapat, boleh. Ustadz siapa? Ustadz. Ya, Ustadz Ray. Ustadz Ray, saya tanya sedikit saja Ustadz. Gampang saja Ustadz. Bagaimana menyikapi diri ini? Mungkin keimanan kita turun.
keimanan kita turun. Kita tidak bisa menafikan kalau tahun lalu mungkin kita jos, puasa kita full. Nah, di tahun ini keimanan kita turun. Dan kita dihadapkan dengan bulan Ramadan. Yang bulan puasa ini adalah bulan untuk kita wajib berpuasa, ini wajib, ibadah yang wajib. Terus ada segelintir dalam hati, tidak usah puasa saja, ya kan? Tidak usah ini saja, paling toh yang melihat yang mengetahui cuman kita sama keluarga di rumah. Ini pertanyaan contoh saya saja, ya Ustadz, kira-kira seperti apa Ustadz untuk menyikapi dan bagaimana, apakah ada amalan-amalan khusus untuk itu Ustadz? 4 menit Ustadz, kurang lebih 2 menit. Ya Ustadz, silakan. Kalau amalan khusus, yang penting kita melaksanakan yang wajib. Sholat wajib, baca Al-Quran terus. Tidak ada amalan-amalan khusus sih. Tadarus dijalankan, taraweh dijalankan. Ya. Ketika kita sudah melakukan yang wajib, insya Allah akan membuka hati kita. Karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Oke, dan harus diraih. Harus dikejar. Iya, bukan kita berdiam diri. Ya, baik, terima kasih. Kalau Ustadz sedikit aja Ustadz. Iya, terkait dengan iman ini tentunya iman manusia jika fluktuatif ya, ada naik turunnya. Jadi bagaimana kita menjaga iman kita, maka tentunya kita kita selalu menempatkan diri kita dalam suasana-suasana yang iman. Benar, suasana iman itu tempatnya, orang-orangnya, ya. Pergaulannya, pergaulannya. Kalau Tamang bilang, "Cimi termakang sudah kon, itu di rumah tahu ya." Akhirnya mampir ke warung-warung ya. Itu problematikanya yang marak sekali. Ustaz. Jadi kembali ke pribadi kita masing-masing. Benar, ya. Jadi amalan lain ada Ustaz? Amalan khusus tidak. Amalan seperti biasa saja, kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah SWT. Makanya saya bilang amalan tadi bisa terkontrol jika kita berada pada tempat yang benar, ya, lingkungan yang sesuai, pergaulan yang benar, maka amalan tidak sendirinya tidak akan rusak tidak akan rusak. Kalau amalan itu berjalan dengan baik, maka iman kita akan stabil. Benar. Ya, Ustaz Ardan. Poinnya kalau mau menjaga iman itu menjaga sholat aja. Menjaga sholat. Iya, karena urgensi dari setiap amalan itu akan kembali ke sholat. Gitu. Jadi kalau sholat, lihat sholat kita. Kalau sholat kita misalnya para lelaki nih, sholatnya masih di masjid terjaga, itu keimanannya masih bagus. Tapi kalau sudah di sholat di rumah, itu keimanannya menurun. Itu cara mengukur begitu. Iya. Gitu, Ustaz, ya? Makanya kalau misalnya kadang kalau ada laki-laki yang mau sholat di rumah, sudah mau jadi soleha nih. Ya mungkin itu di antara kiat-kiat untuk ini mencari tahu keimanan kita. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Ustaz. Kembalikan kepada Ustaz Haikal juga sebagai host kita pada kesempatan hari ini pada program kita. Baik pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita sama-sama mengikuti ya program acara Mimbar Agama Islam pada malam hari ini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama Al Ustadz Yasir Majid, SPD, MPD, penyuluh agama Islam Kota Ternate. Mudah-mudahan Kak Menak hari ini dengar juga ya, karena Kak Menak ini sangat fans sama beliau ya. Yang kedua ini Ustadz Sahmardan Ishak Esos, ya, penyuluh agama Islam Kota Ternate. Sebenarnya dong ini semua ada I di belakang, cuma karena ada Islam di belakang, cuma karena ini aturan yang baru dari pemerintah ini dihapuskan. Jadi tapi hari ini nih harus sampaikan bahwa mereka ini memang spesialis di bidang agama Islam. Jadi sebenarnya Ustadz Yasir nih SPDI MPDI ya Ustadz. SPDI MPDI. Ya, dan Ustadz Sahmar dan Ishak nih SSI ya Ustadz ya. Ya seharusnya begitu karena memang bidangnya seperti itu ya. Ya baik. Mudah-mudahan obrolan kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Khususnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah sedang monitoring pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan bisa mengikuti kembali di channel YouTube ya. Yang nanti kita share sebanyak-banyaknya. Kira-kira di channel YouTube-nya apa? Hazana Mubarak. Ya, dan tentunya nanti kami mengajak kembali di malam Jumat yang akan datang bisa monitoring kembali siaran Mimbar Agama Islam. Dan jangan lupa untuk dengarkan besok ada program juga. Iya, programnya apa namanya?
Jumat Mubarak. Jumat Mubarak juga. Ya, di setengah 11 sampai setengah 12. 12 waktu Indonesia bagian. Kalau bisa bergabung ya, telepon juga. Sebelum menyongsong pada Jumat, sholat Jumat ya, baik. Ustaz. Ya, oke, terima kasih saya Ustadz Yasir Majid, SPDI MPD, Penyuluh Agama Islam Kota Ternate, dan Ustadz Sarmadan Ishak Esos, Penyuluh Agama Islam Kota Ternate. Terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Ustaz sudah mengundang saya sebagai host pada kesempatan ini. Seharusnya kita sama-sama terima kasih ya Pak. Karena tentu sama-sama host pada malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk Ustazah yang Umi Masni mudah-mudahan sehat selalu di Jakarta ya, yang sedang mengikuti kegiatan miladnya BKMT di Jakarta. Mudah-mudahan Umi sehat selalu dan kembali ke tanah air dengan keadaan selamat ya. Kita bisa kolaborasi juga dengan Umi. Ya, baik, saya Muhammad Haikal Dapitan dan saya Rati Sofiana Daeng Barang. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Ya, billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي